Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adala kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dairin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul, dan mudah-mudahan kita bertaat husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'alamin fid dharain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu Al-Faslur Rabi' fil Hasadi. Bermula fasal yang keempat pada menyatakan tentang hasad. Ya, halaman 193. Nah, ini kalah. Jadi pasal yang keempat daripada pembahagian penyakit hati semalam yang berjumlah 10, yaitu hasad. Adapun hasad yakni dengki, itu bahasa kita dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram hukumnya. Jadi orang dengki itu haram hukumnya positif, dan orang yang berisi sifat dengki di dalam dirinya, orang itu dicela oleh agama. Allah kata tujuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-hasada haramun wa huwa an tuhibba zawal an-ni'mati min ghairik wa tuhibba nuzula musibatin bihi wa la tahrumul munafasatu wa hiya an taghbitahu wa tashtahiya li nafsik mithlahu wa la tuhibba zawalaha minhu. Artinya, ujar Imam Ghazali, dan ketahuilah olehmu bahwa sifat dengki itu haram hukumnya, yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia, dan tiada haram munafasah, yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka
bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Jadi ujar Imam Ghazali, pengertian hasad di sini yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain, daripadamu. Artinya kita melihat kawan dapat nikmat, lalu kawan dari nikmat kawan dari hilang, kita senang, kita heboh. Nah, ini tanda orang hasad. Atau kebalikannya, Mujahidin, ya, orang dapat nikmat, kita kadang nyaman hati, gitu lah. Sifat hasad juga ada, dan kedua, kawan dapat nikmat, kawan dapat nyaman, seorang kada. Nah ini, ya, kawan barayanya, pokoknya dapat nikmat lah. Ini dapat nikmat apakah barang aja, baik nang halus atau nang ganal. Lalu hati kita kada nyaman. Waktu itu tuh nih hati ini kada nyaman. Kalau dia orang tuh langsung dikarupet bidawang. Soalnya kalau bidawang nih, ya perut kucing lancar deh. Dari karupet bidawang diasak kada nyaman lalu. Nah ini tanda gelisah hati melihat kawan dapat nikmat. Nah ya tak, ya. Atau berarti kawan dapat nikmat lalu hilang nikmat lawannya, kita senang menghapuskan, hapus dia, ya, gitu. Sama tak dan keingarannya. Dan suka engkau turun bala dengan dia. Ada mana kawannya sudah kada dapat nikmat, nikmat hilang lalu turun bala, kita senang. Kawannya dapat bala, kita senang. Kada sakit hati. Nah dan kedua dalam diri aja sini. Dan tiada haram munafasah, artinya yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain. Artinya kita dapat nikmat, kawan dapat nikmat, kita senang sama pada dapat nikmat, atau kawan dapat nikmat kita kada, tapi kita hati senang aja. Kawan dapat nikmat kada apa aja sih. Dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Nah, itu kawan dapat nikmat, kita usahakan jangan sampai hilang nikmat daripada kawan tadi. Nah, ini kada apa-apa. Ada sejin kayak dinta. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim supaya titiknya 3 sini. Supaya hilang zalimnya itu. Nah, itulah kalaunya nikmat itu diandaki Allah kepada orang zalim lalu hilang. Nah, ini kita senang lawan ini hilang tadi kada apa. Hanya kawan nih, kawan kita nih orang zalim, kita orangnya sugih tapi zalim, pemalar, bayarnya luar biasa pemalarnya. Sekali ini bangkrut nih, lalu kita hapus itu bangkrut pemalar bang. Nah ada apa? Ini kan ada kinarannya. Kenapa? Karena dia kita awalnya ambil sugi kalau ambil pemalar, kalau ambil zalim, ya kan? Mengkalibu banget dah. Ada paling kata kita bersangka tuh, mudahan dengan berkat hilang nikmat lawan inya, mudahan aja kitanya ambil pemalar kalau mau sadar. Nah kita. Dan ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah dan mendatangkan murka Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Yang artinya wajah Nabi kita, bermula hasad itu memakan ia akan amal kebaikan seperti api memakan akan kayu yang kering. Ini hasad. Orang desi sifat hasad nih hancur berataan, habis ibadah kada ada lagi. Kenapa? Karena orang bila sudah diserang penyakit hasad di dalam diri, ini malalar berataan. Malalar. Coba kita lihatlah orang yang kena penyakit hasad dalam diri,
Ya, udah hasatnya orang nang kedekit, orang nang behilik. Inya melihat kawan dapat nikmat, hati sudah kada nyaman. Rahatan hati kada nyaman, tak pikir kayak apa supaya hilang nikmat lawan inya. Rahatan memikirkan supaya nikmat hilang daripadanya, macam-macam cara digibah inya, difitnah inya. Nah, rahatan menggibah, ibadah hilang, ya kan? Kada juga digibah, rahatan beribadah, pikiran kada khusyuk lawan ibadah, jalan. Maka takbir layau, sembahyang orang zuhur 4-nya 10. Wah, saking layau itu menimba orang lebih lah. Ini orang hasad, ini pikiran. Allahu Akbar, wah iblis datang. Wah iblis lah, ikam balap-balapah sembahyang, jika berusaha berhimat tuh kawan berkono kar motor pulang. Seorang apa? Nah, ini ujiannya. Maka sudah sakit berdahulu melihat. Dia keluar dari rumah tadi kawan membawa motor hajar. Maka pas parkir dibuka halaman seorang. Oh ma, seorang jangan motor sebelum motor buruk aja kakak beki. Iya, setambah masa di karpet bidawak. Lalu buat beribadah kada karuan. Pikiran ini kayak apa supaya kawan dapat nang kayaknya. Iya pak juga. Berhikmat berpikir, akhirnya ibadah kada tagawi lagi. Berhikmat berusaha, akhirnya ibadah kada tagawi lagi. Oh, siang malam tumbang balik usaha aja. Kenapa? Hendak menuruti ini. Ini gara-gara hasad jasad. Sekalinya takdir Allah kada mana, apa? Kada manununinya. Nah, paujar Allah, jika paujar Allah Taala nak kaya ini hidup usaha nak kayanya. Padahal berusaha sudah siang malam, pagi sore, wah sudah, usaha apa aja jalankan terus demi mendapatkan nah kaya ampuninya tadi. Ya, ibadah kada tagawi lagi, kada tagawi lagi. Sekalinya kada juga sugih, kada juga kau menukar motor tadi kada kawan. Jangan menukar motor malah nang ada kesannya. Bertambah hati ini kada nyaman. Timbul berpikir kayak apa supaya ini tuh motornya tuh rusak atau hilang, ada motor lagi nya. Nah, ya tadi timbul fitnah, timbul macam-macam. Sekalinya nang dihasati tadi bertambah pulang menukar sepeda motor sebuah. Oh mak bertambah seorang hendak mengapung motor tadi sudah kada kejabayan ya lah. Hendak saja nukar sudah motor pulang. Ya Allah, ada tambah pulang di hati membukut. Asalnya hendak menghancur sebuting ini aja timbul sifat hasad berkembang menjadi ghadab. Ya sarik. Di rumah tuh ada karuan, bemasak ada karuan, tak banyak uyah pada pitsin. Molah teh aja tapi bibit uyah, molah kopi bilang lama. Iya jabahnya, oh banyak uyah murahkah ujiannya. Mau apa nah orang menggerikit menggangan ya lah. Madok gangan pisang mau bagi uyah sagenggem. Muar banget anu sabelah nih pak. Memanasi aja. Sorong macam-macam. Bahkan timbul ghadab menyarikan anak disariki, laki dimamai. Ya, nah ini timbul. Kada kawaju umpat nang itu kadap sudah marah, kada kawa lalu menggibah, lalu memfitnah di malalar terus. Akhirnya man hasada yuhasibu, barang siapa hasad pasti dihasati juga. Nyata bulik ka seorang sakit hatinya. Siapa nang hasad sakit hatinya sampai ke mati. Kawa ibadah bang kan tagawi lagi ibadah nak ngapung sebuting nih ya. Ini bahaya orang hasad ya. Sekalinya kabul juga ada sawat berkolawas nang dihasati tadi dan jual motor timbul penyakit yang lain pulang di hati orang nang hasad. Apa? Timbul takabur, sombong. Apa sombongnya? Tak jual lo motor
Tanda pak kata loba agak lawan aku katulahan non aku dah sombong juga. Enda sombong timbul ujub ngalar tuh penyakit tak. Ibadah kada ada faedahnya lagi. Nah ini bahayanya hasad. Dan kita jangan sampai gitu lah. Ini. Nah lalu dia supaya jangan hasad. Jangan hasad nih kayak apa? Nah lalu ujar ulama supaya kita jangan hasad, pertama dulu jangan tapi dilihat. Ya. Nah lalu kayak apa supaya jangan tapi dilihat? Jangan tapi jalanan. Kayak apa supaya jangan tapi jalanan? Berdiam di rumah. Artinya kan kami bergaul. Iyalah. Iya. Ada zaman sukut waluzumul buyut waridaka an takut hatta antamut. Gitulah. Ini zamannya ujar guru juga ulama hada lazumus suk hada zamanus sukut. Di zamannya banyak ibaranai jeleki, jangan banyak pandir, jangan tapi banyak badalah. Waluzumul buyut berdiam di rumah. Kenapa? Ini zaman sudah zaman fitnah. Amun kada penting usah turun. Amun kada pajang dan kebaikan agama usah turun. Untuk ilmu silahkan kada apa-apa. Amun untuk ilmu di rumah aja lagi berdiam. Katalah, ya warita ka antakut aja disediakan seadanya aja. Warita ka antakut redalah engkau dengan apa yang ada. Pemakan nih yang nanti hendak lagi-lagi. Duit jangan nang berlebih. Pak payu. Yalah. Mak ada aja cukup aja karena sedang ini menang berlatih ada payu. Itulah. Hatta andamut sampai engkau mati selamat. Ini kadang orang ketujuh belalah, ketujuh berlihat, turun pada rumah ketujuh bayi itu. Ya dah, mata dua Jepang cuma hati luar menyeraput. Mulai atas sampai ke ujung dilihatin. Bagian tak kena saruan, tak kena nang kumpulan aja. Kawan perik hanyar pulang. Tahu lihat pulang ini macam bila banguning pulang pegalangan. Oh iya, bila belingkar kayak tatung di pegalangan. Anda pulang ya Allah. Ya macam-macam. Tulak di jalan kasih do kembali ada nang dipatung begamuk mau besar dibur-dibur itu ujahan hendak pulang. Apa juga berani aja. Cuma kau ini dia pulang nih ngarannya apa orang hendak dia berani di rumah. Di rumah mungkin ini ada juga dan dilihat. Nah, di HP. Buka Facebook, buka Instagram, apa ini nak online itu hari nah anu tahu online nang tuh apa? Tahu ya juga kan tahu online lah, nang anu tahu. Nah wah ini dia, ya Allah di Facebook tuh tahu ada Facebook lah. Nah anu barang lah, anu tahu. Ini kada basic, ya. Ayah, ini kan di HP ini lah. Ya kan, ini kan zamannya sudah apa media adalah internet na Instagram, Facebook, WA, kita Instagram lah. Nah ini yang macam tak. Jadi di situ ada lagi kita nang pulang ke pasar, tapi tokonya nang datang ke rumah. Dia buka apa Facebook ada anunya apa jual beli anu aja. Wah hibuk ya Allah lihat. Nang mulai nang apa nang begure sampai nang diikat ini baju nih sambat ya macam-macam warnanya. Maka sakahandak betul pulang japin ke usaha kemana-mana berdiam di rumah karena aja paper karena dia pesan ini aja di mana rumah pen karena mantarakan rumah aja lah ini ya kan. Jadi dia membuka HP wah banyak nyelek baju. Ya abahnya bingung. Ya abahnya dia berjalan kada cuma banyak besi baju. Kada mendatang orang mengantari. Kada saut seminggu minta duit pulang. Abahnya kenapa tuh orang datang mengantari baju sekarang gratis so soalnya bayar. Maka udah diganti. Masya Allah hidup dah.
Iya, artinya supaya kita ini selamat bisa kita aja lagi, bisa kita. Karena karena sudah virus dunia itu masuk ke dalam rumah, masuk sudah ke dalam diri. Bahkan wayah ini, nangarannya virus dunia, baca guru, itu sudah meracuni kekanakan yang di bawah umur. Berarti bahari kekanakan habang tahu diurusan yang nambah picik HP, ya lagi HP yang ada, iya bahari. Wah ini ya Allah, nangkakanak 2 tahun dia tahu di HP. Anak belum tuh biar kata oh ada terlihat HP ini, jempek aja. Mau ada paham ada tahu jempek aja jam HP ini. Jadi panitian di rumah tuh, mama tahan, mama cowok, ini aja kada paham. Ini bisa no, orang lain pun bisa matiinya. Mau jualan gini, anak ini ya Allah. Lagi nak Tuhan sudah banyak racun masukinnya. Hendak berlepas ada kawan, ada kawan lepas. Kenapa? Sudah kronis sudah dalam awaknya, ya kan? Kawan. Cuma tinggal kita aja lagi membijaksanai kayak apa supaya alatnya nah ini menjadikan sarana kita nyaman di negeri akhirat. Itu dia. Anak ada perjalanan ya sampai ke rumah. Iya kan? Membahari kawaja walau zuman buyut ya ayuha di rumah aja kediam. Tetap baik ada ya lah. Mudah-mudahan kita selamat dari taat. Alhasil kita ijab belajar. Belajar apa? Belajar seadanya. Belajar hidup sederhana. Belajar merasa cukup. Insyaallah selamat daripada nangarannya penyakit hasad. Dan bila sudah kena juga sudah ya kan tadi nang belum kena tuh kawan dihindari. Ini nang sudah kena kayak apa? Bila sudah kena timbul rata melihat orang dapat nikmat ada berasa di hati ini kada nyaman boleh kakan ke asal ujar orang dahari. Dikakan ke asal bahasanya tak arti diberikan ke asal artinya pandang rezeki itu sudah ada nama atur. Itu kita kan. Bila sudah rezekinya ada nama atur, lalu timbulkan bersangka baik. Apa sangka baiknya? Ia dapat nikmat pasti ada kebaikannya lawannya. Pasti ada kebaikannya lawannya. Aku bangkan apa kada diberikan kayak itu, aku kada sanggup dan kada rezeki aku. Mun aku tuh dapat nikmat nang kayak itu, kawalah aku nikena menanggung amanah nang kayak itu. Suka seorang sangka buruk, ka orang sangka baik. Nah insyaallah asal dilawani jadi kasih. Jangan papahawai. Artinya papahawai itu ibadahmu timbul karena mundur pulang. Ibadahmu timbul mundur pulang. Ya, artinya gini. Kita biasanya namun sudah karena hasad tuh kan alih mengontrol. Makin biar hasadnya tuh sudah ya Allah kenal banget, alih banget. Melihat orang dapat nikmat kejikan, ini tuh harus yang dapat, ini tuh harus yang dapat. Aku mau ya pak, kalau kemudiannya naik. Nah, berikan ke asal. Sudah juga memberikan ke asal, bisa kalinya tetap nafsu di dalam diri ini malu dulu. Ini bisa kayak mau nafsu nih hendak ya nafsu berikan ke asal tapi kan hendak elok kok pulang. Nah ini kadang gitu jadi kayak apa lawani aja sendiri kayak apa melawaninya jangan berdiam di hadapan ini bukan berjauh tinggalkan masuk ke rumah akan reda dengan apa yang ada ya kan atau bila sudah ada juga dia guru banyaknya beristighfar di dalam diri tanda seorang masih banyak kekurangannya. Jadi melihat di hati timbul kegeletek astagfirullah ya Allah ampuni ulun di hati jangan dimutung ya Allah ampuni ulun melamah ya Allah ulun lemah ya Allah tulungi ulun nah ulun ketahan nang kene tulungi ulun nah insyaallah Allah mau menolong insyaallah asal dari bersangka baik berikan ke asal dan terima dengan
takdir Allah Ta'ala. Insya Allah mau, insya Allah. Tapi bila sudah besar banget benar, wallahu a'lam. Iyalah, itu. Tapi mudah-mudahan kita selamat pada anak, mudah-mudahan. Karena sifat hasad ini besar artinya mana? Ini sifat hasad ini sifat yang ada di dalam diri manusia barataan. Mulai ini lagi dalam parut sudah ada sifat hasad ini. Ada sudah. Ada, cuma kawakadenya kita mengontrol atau kata. Di mana dapatnya daripada orang tua kita ya turun-temurun hasad, ria, ujub, takabur itu turun-temurun itu sifat. Karena di dalam kitab Hidayah matanya ini Tajasidin ya Imam Ghazali pungkalan daripada penyakit hati itu 4 pungkalannya yang paling benar. Pertama hasad, kedua ujub, ketiga ria, keempat takabur. Ini namanya Tajasidin. Ini pungkalannya. Pertama hasad itu di milik orang ada nyaman milik orang. Imbah hasad timbul kepikir menghancur, kawak menghancur, timbul ujub. Ujub itu apa? Artinya mengakui diri berisi kemampuan, mengakui diri ini berisi kelebihan. Ya ujub, yang mengatakan aku pang, aku lahan aku ujub tuh. Aku bang seharusnya lebih mulia ini kada, aku lebih muliakan kenapa ini jadinya lebih muliakan kenapa aku kada ujub. Bila sudah ujubnya timbul riya, hendak bertampai, hendak ditampaikan pun seorang, ya. Sudah riya timbul takabur, sombong. Oh, karena luar itu. Nah, bila 4 ini ada, nah ini kena bila 4 ini kena ada, kada diunuakannya kehendaknya tadi timbul kena godok tuh ya marah kan, sarik. Nah, orang hasad hendaknya dapat nikmat, saja kada dapat nikmat sarik. Orang ujub inya merasa mulia, saja kada dimuliakan orang sarik. Orang ria inya bertampai, ampun inya ibadah tampayakannya, kelebihan tampayakannya, ya kan nak melihat orang, saja kada dilihat orang sarik. Yalah. Takabur, bersombong-sombong, merasa diri paling mulia, bersombong-sombong, ya kan? Sekalinya kada dianukan orang, kada dimuliakan orang, kada disanjung orang, kada dipuji orang, sarik pulang. Bila sudah sarik, berpikir hendak menghancur. Akhirnya apa? Mengarang orang berpikir hendak menghancur, macam-macam jalannya. Kayaknya orang berhasad dengan pedagang, sebaiknya habis dagangannya, minta akan kasih ini, hendaki orang rusak, ampun orang, ya rusak. Gara-gara itu dapat iman takabur dalam diri kita paling perapihan. Mudah-mudahan jangan sampai inilah, mudah-mudahan. Jadi al-hasad ya'ul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Artinya sifat hasad itu memakan ia akan amal kebaikan seperti api memakan akan kayu yang kering, malalar. Artinya dalam hasad. Al-faslul khamis fil bukhl wa hubbil mal. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Ya, bakhil ini pemalar. Jadi pasal keempat banyak sidin mengatakan. Adapun bukhlu ya bakhil wa hubbul mal yakni bakhilun dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak, yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Surah Al-Imran ayat 180 ayat. Artinya ujar Allah Ta'ala, dan janganlah engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya. Ya,
wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah engkau menyangka akan orang yang kikir, orang yang pamalar dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerah, yaitu kebaikan bagi mereka itu. Maksudnya kita nih jangan menyangka orang ini diberi harta tapi pamalar itu termasuk anugerah Allah. Jangan disangka juga, jangan disangka. Bahkan orang pamalar dapat banyak besi harta karena kepamalarannya, jangan menyangka Allah sayang lawan dia. Jangan menyangka. Bahkan ujar Allah Ta'ala, bal huwa syarrun lahum, tetapi yaitu kejahatan bagi mereka itu. Cuma ujar Allah, ia diberi harta tapi pamalar itu kada kebaikan pada, tapi kejahatanku kelawan inya. Ini Allah luar. Jadi diberi Allah harta lawan inya, ya kan? Digerakkan Allah, tambahin harus harta, pada pemalar orangnya tambahin Allah harta. Kenapa? Allah hendak menghabiskan dalam dunia. Oke, nah ini negeri akhirat. Nama sayatawafuna ma bakiru bihi yaumal qiyamah. Ujar Allah Ta'ala, lagi akan dikalungkan akan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Artinya harta yang diberi Allah Ta'ala lalu dipamalarakannya, disimpaninya tuh harta itu, nah karena di hari kiamat dikalungkan gurunya, dibebankan lawan inya, disuruh Allah menyahan hari kiamat pojok apa nah. Lagi di dunia ditahan nih, lagi di dunia disimpani harta seorang juga, usaha seorang. Ya, ada menang hadis dia bilang mau ukot kampung orang jadi kalau mau ukot juga ada dua. Ini harta seorang cuma dipamalarakan. Itu kalau ada nak bayar. Ini itu bisa bujur. Ada hadisnya. Artinya ujar Nabi, barang siapa mati dalam keadaan berhutang, rohnya tuh ma'awang antara langit dan bumi. Kali jadi hantu kata bang, coba terabang hei, ada mati jadi hantu kata, cuma Nabi madakan kada sampai ke langit. Nah, lalu karena di pada akhirat bang, orang yang mati dia tinggal hutang, ya kan? Tinggal hutang, ini kayaknya disuruh bertanggung jawab dengan hutangnya tadi. Jadi disuruh memberikan. Bila kata kawat berhadapan ke gua urusan apa? Jadi kena hutang yang ini nah disuruh bayar, kada kau bayar. Jadi nama hutangnya tadi mah ambil pahala ini. Kada kau juga habis ke pahala masih juga hutang ada. Jadi kena nang dosa nang menghutangi ini dimasukkan kalau inya pulang. Nah ya nang pojok tuh mencari kita. Ada nyaman urusan dunia nih. Ini sama harta dunia dipamalarakan. Orangnya sugih, orangnya berduit, ya kan? Kada hendak membantu, berzakat kada, bersedekah jauh benar. Ini simpaninya. Alasannya apa? Aku berusaha. Alasannya apa? Aku lapah berusaha nyaman orang. Alasannya. Lalu Allah sarik lawannya. Ujar Allah, ajuhat marahat ponokan di kam dunia. Makanya di orang nang pamalar itu kok bukan nyaman bang aja. Nyaman lah. Di orang Bali ada titik banyu sagamgam. Digamgam boleh ada sagamgam ada digamgam nah ada titik banyu. Artinya apa? Pamalar ini luar biasa. Sangka adinya orangnya jinya ku palarakan harta ini kada keluarakan dijinya ampun kok harga fadlir rapi ini pangkau taman Allah tapi kita mau mengeluarkan salah aja Allah. Bahkan mereka itu syarrul lahum, menjadi kejahatan bagi mereka. Ini orang pemalar, hati-hatilah pemalar nih. Bahkan ujar guru juga orang pemalar itu belum lagi ke belum lagi ke negeri akhirat, dalam dunia bikin sengsara di hidupnya. Walaupun secara zahir kita memandang orang yang besi harta pemalar nyaman hidupnya,
Makanya jangan Allah wala yahsabanna alladhi yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan engkau menyangka, artinya kepada kita nih di ayat tadi dalam tafsir itu ada mengatakan wala tahsabanna pakai ta, ada mengatakan pakai ya, wala yahsabanna ada mengatakan wala tahsabanna, di sini pakai ya lah, ya lah. Jadi boleh dua. Kalau pakai ya itu kembalinya kepada orang yang bakhil tadi. Kalau pakai ta kembalinya ya kepada kita yang melihat. Jadi ujar Allah wala tahsabanna alladhi yadkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan ikan menyangka orang yang banyak harta atau kamalar itu baik lawan ini artinya nyaman inya, jangan disangka. Jangan disangka nyaman. Jangan disangka bal huwa syarrul lahum, bahkan inya menderita lahum bagi mereka. Bahkan apa? Karena harta yang dipalarakannya tadi, bahkan menderita. Nah, coba kita lihat orang pamalar seakan dia buruk demikian oleh mengatakan orang saking pamalar luar biasa. Presiden mungkin bandar olah kita kalian besok mulai sini nih, mulai benua nih. Kapamalaran hendak ke pasar barang, duit ada, hartanya ada, presiden, ya, ada aja, kemampuan ada, ya tuh hakun di berjalan semua ke sana. Berjalan, kenapa? Ada aja mengingat ya, yalah mamalar ya. Kalian pemalar, kalian pemalar aja, nah, berjalan kipak berjalan. Jorok sedih motor adalah kenapa melarang naik bensin? Jangan, melarang naik bensin aja. Kadang-kadang mau ada juga sepeda, kakek naik dulu sepeda aja, hampir mahal dulu bawa kawan aku empat. Ada kawan mana hendak ke pasar, empat aku nah, empat buat sampai ke pasar pulang baru gerukan baru singgah di warung, duitnya ada, betakun mulai butingan ada bonik, cel ngasih sepiring berapa? 10.000 ya cel, keluar bajunya lah cel, ingin baju apa cel, baju teh kalau kamu ingin dia kan betakun gitu, 5.000 aja kau lah cel, baju teh mamalar deh, kau aja sih dia sedikit aja separuh. Betul bilang asal-asalan juga sekadakanya lalu dia minta ampal kawalah, jangan bertawar deh, yalah ini hilang sultan lah. Padahal seorang sudah duitnya ada dia nyaman lah kita, nyaman. Ini kemudian misalnya betul pulang dia sekian diburu, lainnya mulai pasar anak ke rumahnya beri parak aja tuh parak bangunan, rumah baru pasar anak ke rumah. Membawa barang banyak naik ke bica ya mulai sini ke rumah berapa cak, mulai sini ke benua berapa cak bica dari kongsiin itu lumayan jauh ya, itu aja sidin 50.000 aja sidin ya lah berbica mau barang bang juga jauh 50.000 kan dia sidin umat 5.000 aja aku ngecak. Ya Allah, nyaman lah. Mana bica uang 5.000, mayunan apa? Ya tuh ujung-ujungnya dia bica, ayo sudah tawaran dia mau sudah. Ayo buat tapi dia nunjuk belum mau buat di muka. Yalah, esok hari bercongol aja, melihat tuang bica yang katakan sini bukaan tuang bica. Nyaman lah. Duduk di warung belang betantai lawan kakawanan. Hakun mamalar pun kawan pada pun seorang ini orang yang pemalar ya. Bahkan ulang ini juga seorangan juga duitnya ada, iya tuh pikir nak makan juga pikir duit 100.000 ada, bahkan lebih pada 100.000 lalu baru gerukan orang pemalar 100.000 ini mayu bukan apa yuk malam karena nasi goreng 10.000 tapi 15 selai bayarnya, nasi goreng 15
100.000 kurang 15 dapat 5. Iya kurang lah. Mau karakan soto berapa soto? Kalau lah dimakan di 10.000 90 kurang jangan sisanya. Tukarakan ke butuh 2.000 Jepang. Wajan. 2.000 Jepang kan macam-macam. Berpikir dulu. Itu jangan ada kurang lebih ini ada aja. Iya berpikir, rahatan berpikir tuh nyaman lah. Orang pemalar tuh di warung pun kawan harus diunting lah. Sudah pun seorang mau main kucing, jangan ya lah. Ini orang pemalar. Bal huwa syarrul lahum, bahkan kejahatan bagi mereka, artinya kenyamanan di dalam dunia pun sudah mereka dapatkan. Ini orang pemalar. Diberi Allah ini 100 triliun sudah sekurang. Ya lah, ada yang merasa cukup. Lalu cari pulang. Diberi Allah 2 triliun, ada cukup. Akhirnya ini merasa kada cukup tenang, nama ulah pikiran mau. Ada kita melihat menyamannya orang tua, untuk banyak rumah ganal, iyalah. Pakaian bagus-bagus, menyamannya, sudah itu. Tapi boleh pindah berbicik kepala. Jadi jangan disangka orang nyaman, orang suge, orang berduit, tadi orang banyak harta nyaman, jangan disangka. Apalagi orang pemalar. Minta sumbangan lagi ya Allah. Lapah. Ini mau lawangnya bergembok, mengatuk benar-benar kanuan. Ada ngaran. Pagar tinggi 5 meter ke atas. Belnya belum rusak ke pulang. Jadi membenda, Assalamualaikum, ada lah menjawabnya. Ya, melihat orang membawa nih apa nang amplop aja dah ada permintaan dah. Ini membawa, iya dah, padakan satpam padakan aku kada ada. Karena ambil karena di 5 hari ini ambil. Jangan sok, kok ada, padakan. Aku nih jangan gitu. Ya, sekali diambil cakam duitnya 1.000 berangsur 500. Ya Allah, ya lah ini orang pemalar. Hidupnya aja kan nyaman, orang panglawan inya bergaul kada demi nyamannya lawannya. Nah ini akhirnya di dunia, apalagi kena di negeri akhirat saya tuwafuna ma baqilu bihi yaumil qiyamah, kena ujar Allah di hari kiamat ku kalau makan. Hartanya tadi lah, kalau bahasa bahasa kita adalah Allah ini kasasarikan sudah. Ujar Allah bantas situ harta mulai ke situ. Bahasa kasarnya tuh modelnya tak kasasarikan. Napa? Assalamualaikum, alalwe. Assalamualaikum, alalwe. Ya lah, lalu itu dari beri kada. Iya. Zakat sampai kada mau mengeluarkan. Zakat harta mau. Kenapa berkurang ujarnya? Aku apakah mencari duit ini kurang kan? Pamalan adiana. Nah jangan sampai gitu ya, jangan sampai tak. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wal bukhla, fa innahu ahlaka man kana qablakum." Artinya ujar Nabi, takuti oleh kamu akan kikir, artinya sifat pemalar, karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Orang hari itu kebanyakannya jalan Nabi binasa, kaum terdahulu sebabnya binasa karena kebanyakan nang pamalar. Karena orang pamalar ini ia banyak mementingkan diri sendiri. Kada tahu orang kayak apa ada tahu. Itu sifatnya. Makanya bila sifat pamalar itu terbuat daripada sifat munafik. Orang yang munafik nang dipikirkannya ini aja. Kada mau mikirkan orang dah. Ya udah yang sampai gitu kita lah. Dan melawan daripada bukhul yaitu suka, yakni murah hati, yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang artinya barang siapa
dipeliharakan akan dirinya daripada kikir, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam negeri akhirat. Hanya siapa nak kada pamalar, maka orang itu beruntung kena di negeri akhirat. Bahkan tanda adanya bukti orang itu beruntung di negeri akhirat, dalam dunia hanya beruntung. Ada orang yang dermawan gitu, jalan, dia dikatakan orang. Orang yang dermawan itu dikatakan orang yang pamalar dimusuhi orang. Jadi guru berkisah orang yang dermawan itu dia nya sedikit aja bakal hendak orang langsung menolong, ya kan? Jadi di pasar dia sendiri orang ini hendak murid tapi orang ada pamalar, berbicara, bawa barang. Jadi dia nang ada pamalar tadi nang dermawan deh. Paman berapa paman berbicara mulai pasar ke benua. Aja sidin 50 aja buat lagi di sidin. Kada banyak anak tuh kada. Buat lagi aja. Nggih, buat sampai ke benua na paman pasien pian napa kalau nambahiakan 50 jadi 100 gesan pian. Isuk hari ulak dia ke pasar. Dia mencungul kada sana linguk ada bersurung tukang bicara. Yalah, bersurung malahan ulan aja, karena orang mengatakan sampai ke rumah ulan mengatakan ke dalam rumah. Mau orang pamalar, jadi nama jalan nggak dibalik sidin, orang pamalar. Jadi sampai ke rumah, mengarumah pian ke air kita sampaian ke dalam dia sidin. Biar begana aja sini karena ulan mengatakan ke dalam. Dan orang dermawan, yalah. Di kampung pulang, dia duduk di warung betatai lawan sidin, senang orang berkorak. Kenapa? Pasti dibiayai di sidin. Yalah, aja paling kada tuh nyaman lah. Yalah, kita dapat duduk, ruteng, soteng, itu berapa saano, orang berdua. Aja orang bayar kelah aja. Sedikit lalu sidin karena ada masalah, ada sawat tentang proyek tuh, ada tangan orang langsung. Jadi di sini orang dikasihi orang dikasih orang kita kada lapah. Makanya almarhum guru babasan wajar sidin carilah ilmu nang disanani orang, nang dicintai orang, diantaranya ilmu kada pemalar. Jangan jasidin mencari ilmu kencang, jangan jasidin. Jangan mencari ilmu taguh, jangan jasidin. Dari tak, ya kan? Amun ilmu kencang jasidin ikam lapah. Lapah-lapahnya rabah pohon baikkan lagi orang nyewa, bukan cang. Orang mau mangkat, gencang mangkat lah. Orang gencang makan, orang nanti gencang mangkat. Ya lah. Bila kamu ilmu tabuh, kamu cari orang terus, cocok orang terus, kena. Cari ilmu nang disayangi orang, cari itu. Ikam jasidin mendapat ilmu nang disayangi orang, ikam kena berbahasa sidin hendak malabuh cukung, belum lagi ikam turun pada rumah kadengaran orang aja usia anu tuh hendak malabuh cukung, biar ikam turun kapal atar jukung ikam sudah sungayan, ya katakan orang. Kenapa? Orang sayang. Ya, nah di antara ilmunya apa? Jangan pamalar. Sebenarnya orang ada pemalar tuh, ya Allah. Satu ada di rumah tuh, dia kasih seorang anak ada tuh orang ini. Ya kan? Masalahnya aja karena ulang merusakan, ulang melakukan orang pemalar, orang nang kada pemalar. Dunia aja nyaman, apalagi akhirat. Anda, karena dunia ini modelnya apa? Cerminan dari akhirat. Dunia. Hendak merasai nyamannya dunia, apa nyamannya akhirat, lihati nikmat dalam dunia. Hendak merasai azab dalam negeri akhirat, rasani bagaimana azab di dunia, kesengsaraan dalam dunia. Nah kita tetap dapat bala nyamanlah. Nah ini bala dalam dunia ini seujungnya aja buncuk daripada bala dalam negeri akhirat. Artinya azabnya. Nikmat yang kita dapat dalam dunia ini seujungnya hanya secuil daripada nikmat di negeri akhirat. Nah, orang ada pemalar ujar Nabi, maka faulaika humul muflihun,
orang itu beruntung. Ya Allah, orang itu beruntung di negeri akhirat. Belum ke negeri akhirat, dunia aja beruntung sudah. Mudah-mudahan kita kaum amalkan lah, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat bakhil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Dan bismillah, ulun berjalan salah dan khilaf, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha lawan biar keadaan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan ulun mengucapkan terima kasih banyak semalam didatangi minta ridha banget lemah dan dunia akhirat ya, dan terima kasih atas perempuannya semalam, atas meninggalkan adik ulun semalam dah. Jadi ulun terima kasih banyak, ulun kena kaum membalas, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas dengan sebaik-baik pembalasan, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini, diampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kaum muslimin dan muslimat zahir dan batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman, masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Ala tilka hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.